Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita masih semuanya diberi kesehatan oleh Allah. Kita semuanya masih diberi petunjuk oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh. Salat assalam kita haturkan mudah-mudahan senantiasa mengalir pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pagi hari ini kita mengkaji Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 205 sampai 209, tapi mungkin nanti saya mulai dari 204 dulu. Satu tema. Jadi satu tema ini 204 sampai 207. Nanti kalau ada waktu ditambah dikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara manusia ada yang ucapannya mengenai dunia itu sangat mengesankan kepadamu wahai Muhammad. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dan dia ini menjadikan Allah sebagai saksi atas apa yang ada di dalam hatinya. Wa huwa aladul khisam, padahal dia ini penantang yang nyata. Jamaah sekalian, ayat ini masih sebenarnya melanjutkan sebelumnya, tapi pada pembagian yang berbeda. Jadi ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang haji, bahwa orang ke Mekah itu ada yang orientasinya dunia saja. Bahkan orang pergi haji itu ada yang orientasinya bukan ketakwaan kepada Allah, tapi orientasinya adalah duniawi. Tapi di antara mereka pula ada yang orientasinya adalah ukhrawi. Ya. Nah, ayat ini melanjutkan, ada pembagian lain lagi bagi manusia. Ini bukan yang berangkat haji, tapi ada di sekitar kita, ada di sekitarmu wahai Muhammad. Ada yang wa minan nasi may yu'jibuka qawlul hayatid dunya wa yusitullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam, kata Allah. Ada orang di sekitar kamu itu yang kalau berkata luar biasa bagusnya bicaranya, luar biasa manisnya, karena begitu manisnya ucapannya, begitu mengesankan kepadamu sampai kamu kagum. Itu kata Allah kepada Nabi Muhammad, sampai kamu kagum. Bahkan untuk meyakinkan kepadamu, ya, meyakinkan terhadap ucapannya tadi, sampai-sampai dia itu menjadikan Allah sebagai saksi. Allah menjadi saksi itu dalam pengertian, misalnya begini, kita menyampaikan ya sebuah perkataan, lalu kita ingin meyakinkan kepada orang. Ya, katakanlah saya hari ini benar-benar mengikuti kamu. Nah, lalu supaya ucapan saya ini diterima, supaya ucapan saya ini dipercaya, maka saya menggunakan nama Allah sebagai saksi.
Allah lah yang menjadi saksi atas apa yang ada di dalam hatiku. Nah, Allah lah yang menjadi saksi atas apa yang terdapat di dalam hatiku. Bahkan bisa juga menjadikan Allah sebagai saksi itu dalam bentuk sumpah, ya. Jadi dalam bentuk sumpah, demi Allah apa yang saya katakan itu benar, atau demi Allah saya ini mengikuti terhadap apa yang kamu sarankan dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud wa yushitullaha ala ma fi qalbihi. Tapi Allah mengingatkan wa huwa alatul khisam. Jamaah sekalian, inilah yang kemudian disebut sebagai orang munafik, ya. Disebut sebagai orang munafik. Nah, munafik itu ada dua jenis sebenarnya, dua jenis. Ada yang munafik i'tiqadi. Nah, yang kita bicarakan di sini ini adalah orang munafik i'tiqadi. Tapi ada juga orang yang munafik bukan i'tiqadi tapi amali. Ya, dia sebenarnya tidak munafik secara i'tiqadi, tapi dia melakukan sesuatu perbuatan yang banyak dilakukan oleh orang munafik. Di antara kita insya Allah tidak ada orang yang munafik i'tiqadi. Nah, insya Allah kita semuanya ini orang muslim. Dan kita yakin bahwa agama kita adalah agama yang benar. Ya, sama seperti zaman Nabi juga banyak orang begitu ya, munafik bukan i'tiqadi. Jadi kita insya Allah bukan i'tiqadi. Nah terus yang i'tiqadi yang bagaimana? Yang i'tiqadi itu adalah orang yang menolak sebenarnya dalam hatinya, menolak terhadap Islam. Orang yang menolak terhadap Nabi Muhammad. Orang yang tidak percaya terhadap Nabi Muhammad, tapi kemudian dia menampilkan diri sebagai orang yang percaya. Itulah namanya munafik i'tiqadi. Zaman Nabi ada banyak. Dan Rasulullah tahu siapa ini. Jadi dia menyatakan Muslim, tapi setelah berpaling, ya, itu lain lagi. Ya. Jadi wa minan nasi ma yu'jibuka qawlu fil hayatid dunya wa yusidullah ala ma fi qalbi wa huwa alatul khisam. Ini adalah orang munafik i'tiqadi. Nah, di samping orang yang munafik i'tiqadi, saya ulangi, ada munafik amali. Keyakinannya masih Muslim, keyakinannya. Walaupun dia tidak sholat, tapi tetap saja dia mengatakan dirinya Muslim. Dia yakin bahwa sholat itu wajib. Dia yakin bahwa zakat itu wajib. Dia yakin bahwa haji itu wajib. Dia yakin sholat juga wajib, tapi dia tidak mau melakukan. Ya, kenapa tidak mau melakukan? Ya, karena malas. Ya, malas, tidak mood dan lain sebagainya. Nah, itu orang munafik amali. Munafik amali. Bahkan seringkali orang ini bohong. Nah, maka di dalam hadis ayatul munafik salasa, di dalam ayat hadis yang lain ada arba'ah. Itu berkaitan dengan munafik amali. Berkaitan dengan munafik dalam tataran praktis. Ya. Kalau berbicara, berbohong, kalau diberi amanat, berkhianat, kalau apa satunya? Kalau berjanji dia mengingkari. Kalau kita sering melakukan itu sebenarnya kalau kita melakukan itu sebenarnya kita masih tahapan munafik amali. Masih tahapan munafik amali. Perbuatannya seperti orang munafik, tapi belum sampai kepada munafik i'tiqadi. Kalau ada orang yang kemudian non-muslim lalu dia masuk Islam mu'alaf, hanya saja bahwa dia masuknya Islam hanya dalam rangka untuk mencari keuntungan duniawi. Nah,
Itulah yang dimaksud dengan munafik i'tiqadi. Munafik dalam tataran i'tiqad. Termasuk ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 204, kalau 205 dan 206. Ya, 3 ayat ini juga sebenarnya munafik i'tiqadi. Lalu di 205, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal kharsa wan nasra wallahu la yuhibbul fasad. Apabila dia berpaling, ya, satu makna, apabila dia berpaling, sa'a fil ardi, dia berjalan di muka bumi ini, liyufsida fiha, untuk merusaknya, wa yuhlikal harsa wan nasla, dan untuk menghancurkan tumbuhan, ya, wan nasla, dan ternak. Wallahu la yuhibbul fasad, dan sesungguhnya Allah tidak senang terhadap orang yang membuat kerusakan. Nah, ketika ada di hadapan Rasulullah, ya, ketika ada di hadapan Rasulullah, maka manis sekali bicaranya, dan seakan-akan dia adalah pendukung utama Rasulullah. Tapi ketika dia berpaling, ketika mereka tidak di hadapan Rasulullah, ketika mereka tidak berada di hadapan para sahabat-sahabat Rasulullah, maka sa'a fil ardi liyufsida fiha, justru mereka ini berjalan di muka bumi untuk menghancurkannya. Walaupun mengatakan membangun, tapi hakikatnya adalah menghancurkan. Wa yuhlikal harsa wan nasla, di dalam satu makna itu harsa itu diartikan dengan tumbuhan, ya, tumbuhan. Nasla diartikan dengan ternak. Ya, mungkin kalau sekarang ini ada orang yang melakukan itu. Ya, pemimpin-pemimpin negara itu banyak yang melakukan itu. Apalagi saiki sing rame nunggone Timur Tengah. Ya. Tujuannya sebenarnya ingin menguasai minyak, gas dan minyak. Tapi kemudian mencari argumen yang bagaimana bisa diterima orang. Dulu kita ingat di Irak itu katanya Saddam Hussein membuat pemusnah massal, senjata pemusnah massal. Sampai saiki lho ora ono sing ora ketemu. Ya, sampai saiki ndak ada ketemu. Ya. Hanya sampai sekarang nggak ketemu. yang musnah akhirnya yang dituduh, ya, dengan menggerakkan rakyatnya. Sebenarnya upaya yang sama itu sepertinya juga mau diberlakukan kepada Iran. Tapi ternyata rakyat Iran masih belum mampu untuk digerakkan. Karena tidak bisa digerakkan, akhirnya kesuwen serbu dewe. Ya. Selalu saja argumentasinya sama, Iran membahayakan. Sampai sekarang pun dikatakan begitu, Iran membahayakan. Padahal belum tentu juga. Sementara di negara lain yang sangat membahayakan bagi dunia juga tidak diapa-apakan. Informasinya Israel itu juga mengembangkan nuklir. Ya, tapi tidak pernah sampai sekarang ada orang yang mengutik-utik. Ya. Ya. Padahal ini juga mengancam terhadap negara-negara sekitar. Ya. Jadi wa idza tawalla sa'fil ardi, tapi ketika kita di hadapan itu, ketika mereka ini di hadapan, argumentasinya luar biasa manis seperti ini.
Yujibuka qaulu fil hayatid dunya, enak nek ngomong argumentasi sekian. Nah, untuk bisa apa? Untuk bisa menghancurkan itu. Bahkan juga mungkin akan bersaksi, menjadikan Allah sebagai saksi. Tapi ketika mereka tidak di hadapan umat Islam terutama, maka sa'a fil ardi yufsida fiha, ya, melakukan kerusakan. Wa yulikal harsawan nasla, menghancurkan tumbuhan. Bahkan bukan hanya tumbuhan yang dihancurkan sekarang, ya, bola balik ngebom. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, di terjemahan yang lain tawalla itu tidak juga dimaknai berkuasa, ya, tidak dimaknai berpaling, tapi dimaknai berkuasa. Saya ulangi. Jadi kalau wa idza tawalla, apabila mereka berpaling darimu wahai Muhammad, sa'a fil ardi. Tapi di makna yang lain itu tawalla bisa bermakna apabila mereka berkuasa, karena tawalla itu berasal dari kata waliyun. Apabila dia berkuasa, diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sa'a fil ardi liyufsida fiha. Kepemimpinannya itu dijadikan untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Walaupun tujuannya kadang-kadang bukan tujuannya, omongannya demi rakyat, kadang-kadang demi rakyat. Nah, siapa yang paling untung? Ternyata kadang-kadang bukan rakyat, pejabatnya di kabupaten mana gitu, ya, di apa namanya, ada tambang emas besar, tapi ya rakyat tetap saja begitu. Siapa yang menikmati? Yang menikmati ya pengusahanya dan pejabat. Yang dapat buruknya siapa? Yang dapat buruknya akibat dari penambangan adalah rakyat. Sa'afil ardi liyufsida fiha. Kenapa? Karena penambangan seringkali kemudian membawa kerusakan bumi, ya, kerusakan bumi, penambangan. Nah, maka di sini wa idza tawalla sa'afil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa. Kalau tadi diterjemahkan menghancurkan terhadap tumbuhan, al harsa juga bisa dimaknai dengan perempuan, istri. Ya, di dalam ayat yang lain kan itu faktu harsakum annasi. Kok bisa harsa dimaknai perempuan, wanita, ya, istri? Karena di dalam ayat yang lain juga terdapat kata harsa itu yang dimaknai juga adalah istrinya. Ya. Faktu harsakum aina masitum, datangi istrimu dimanapun, dari manapun, ya, kamu menghendaki. Maka harsa juga dimaknai dengan perempuan di sini bisa. An-nasla juga bisa dimaknai, kalau tadi peternakan, bisa pula dimaknai dengan keturunan, anak-anak. Karena asli nasla juga bisa bermakna keturunan. Maka ada pemimpin-pemimpin, baik pemimpin negeri maupun pemimpin dunia, itu yang melakukan pengerusakan di bumi ini dan menghancurkan wanita-wanita dan anak-anak. Menghancurkan wanita-wanita dan anak-anak itu bisa dimaknai pula dengan menghancurkan hukum keluarga. Dan sekarang itu terjadi. Dan itu terjadi. Jenengan sudah sering sekali mendengar LGBT. Ya, LGBT, mendengar itu. Mereka mendengar, bukan pelaku ya. Na'udzubillah. Dengar LGBT.
Dan ini terus disuarakan. Saya heran kenapa orang-orang seperti ini, orang-orang yang melakukan pengerusakan, itu kan pengerusakan. Siapa yang dirusak? Yang dirusak keluarga. Makanya beberapa negara itu sudah mulai kekurangan penduduk. Kita overdosis lah bisa. Jepang sudah kekurangan penduduk. Orang sudah nggak mau lagi berkeluarga. Nggak mau lagi berkeluarga. Loh, kalau nggak berkeluarga lah rugi, Pak. Ya. Nggak ada kesenangan batin. Ya mereka melakukan kesenangan batin, tapi tidak berkeluarga. Akibatnya apa? Ya nggak punya anak. Kadang-kadang laki-laki dengan laki-laki. Kadang-kadang perempuan dengan perempuan. Ada laki dan perempuan, tapi hanya kontrak saja. Ya, tidak ada ikatan perkawinan. Sehingga tidak memiliki anak, karena tidak mau memiliki anak. Dianggap memiliki anak itu merepotkan. Nah, sehingga kekurangan di beberapa negara sudah mulai kekurangan. Di samping juga karena sibuknya luar biasa. Orang bekerja pagi sampai malam, sehingga tidak berpikir sama sekali terhadap berkeluarga. Jadi tidak berpikir. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi ayat ini gambaran mengenai orang munafik itu yang tadi kata-katanya mengesankan, menjadikan Allah sebagai saksi, pinter argumentasi. Kalau dia diberi kekuasaan, dia melakukan pengrusakan di muka bumi. Kalau dia berpaling dari hadapan orang-orang yang beriman, artinya ketika tidak di hadapan orang-orang yang beriman, dia melakukan pengrusakan di muka bumi. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang melakukan kerusakan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian di ayat 206, wa idza qila lahu ittaqilla akhadathul 'izzatu bil ismi fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Ini ciri lagi apabila dikatakan kepadanya, dinasihati, diberi saran, ya, ittaqillah, hendaklah kamu bertakwa. Apa jawabannya? Apa responnya? Akhadathul izzatu bil ismi. Dia melakukan kesombongan dengan dosa. Fahasbuhu jahannam. Maka tempat yang cocok bagi orang ini adalah jahannam. Walabitsal mihad, dan sesungguhnya neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada kata siapa itu ya, Ali kalau tidak salah, itu mengatakan bahwa meriwayatkan ya, dosa yang besar itu adalah ketika kita diberi nasihat lalu kita menjawab, saya lupa hadisnya, ketika kita diberi nasihat yang baik, termasuk ketika diajak untuk berdakwah, selalu jawabannya jangan mencampuri urusanku, ya, urus sendiri urusanmu. Ya, urus sendiri urusan. Sama seperti ini. Wa idza qila lahu taqillaha akhadathul 'izzatu bil ismi.
Apabila dikatakan kepada orang ini bertakwalah kepada Allah, justru dia akan menunjukkan sebagai orang yang sombong dengan melakukan sesuatu dosa. Sama seperti tadi juga, ketika dikatakan seperti itu, kadang-kadang jawabannya, wislah rausan nasihati aku, gak nasihati dirimu sendiri. Nah, itu termasuk dosa sebenarnya, karena itu kesombongan. Hadirin sekalian, ada riwayat yang mengisahkan orang zaman dulu, ya, orang zaman dulu. Ini justru orang yang diajak itu malah masuk surga, tapi yang mengajak masa masuk neraka. Jadi ada dua orang bersaudara. Satu ini solehnya luar biasa, kira-kira gitu, baik sekali, sholatnya bagus dan lain sebagainya. Tapi saudaranya yang satu ini ya rodok gak beres. Rodok gak beres, sholat ya ra gelem, bantu orang tua ra gelem dan seterusnya. Nah orang ini juga kita juga kalau menasihati orang itu juga tidak boleh melakukan seperti ini. Terus dinasihati. Nah, karena dinasihati terus, akhirnya marahlah si orang yang dinasihati itu. Marah. Karena setiap hari kok dinasihati, setiap hari diomeli. Ya. Nah ini bagi pendakwa juga tidak boleh seperti ini nanti ya. Karena ditolak terus ajakannya, maka dia kemudian mengatakan bahwa marah juga ini yang mengajak. Nah, kamu nanti akan masuk neraka. Nah, justru ketika kita berkata seperti itu, malah balik kepada kita. Justru nanti yang selamat malah yang diajak, yang mengajak tidak selamat. Gara-gara apa? Gara-gara karena kita mengatakan kamu adalah ahli neraka. Ya, kenapa? Karena orang yang ahli neraka, ahli surga itu itu hanya Allah yang tahu, bukan kita. Kita tidak tahu. Makanya kita hanya boleh itu kalau ketemu orang baik meninggal misalnya, ya. Kita hanya boleh mengatakan saya bersaksi bahwa dia itu orang baik, mudah-mudahan masuk surga. Nah itu boleh. Tapi saya bersaksi dia itu baik, pasti masuk surga. Itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena kepastian masuk surga dan tidak itu adalah urusan Allah. Demikian pula kalau kita misalnya mengetahui orang yang buruk dalam persepsi kita, ya orang ini buruk, lalu kita mengatainya sebagai ahlun nar, itulah yang tidak boleh. Justru kita nanti yang akan menjadi ahli nar. Karena dua orang bersaudara tadi yang rajin sholat, yang apa itu tadi, ternyata kemudian oleh Allah dicampakkan ke neraka hanya gara-gara memutusi bahwa saudaranya tidak masuk surga, saudaranya masuk neraka. Nah kembali, ini hanya tambahan saja. Ada juga orang-orang hadirin sekalian yang tadi berdosa, itu adalah ketika kita diajak untuk kebaikan, tapi kita menjawabnya, respon kita adalah akhadhatul izzatu bil ismi. Ya, termasuk merespon dengan kata-kata, uruslah kamu sendiri, tidak usah ngajak-ngajak saya. Nah, itu juga termasuk bagian dari orang munafik seperti ini, akhadhatul izzatu bil ismi. Kalau kita misalnya tidak bisa melaksanakan apa yang diajaknya, lebih baik kita responnya diam. Responnya diam, jangan direspon dengan al-izzatu bil ismi. Perkataan urus dirimu sendiri itu adalah bagian dari al-izzatu bil ismi. Al-izzatu bil ismi.
Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini semuanya mulai ayat 204, 205, 206 itu berbicara tentang kemunafikan. Bahwa di antara tanda-tanda orang munafik, saya ulangi lagi, adalah satu, bicaranya manis sekali, bahkan untuk memperkuat manisnya bicara tadi sampai bersaksi kepada Allah. Ya, bersaksi kepada Allah bahwa apa yang dikatakan itu keluar dari hatinya, padahal hatinya tidak seperti itu. Wa huwa ala kulli hisab. Yang kedua, orang munafik itu apabila diberi kekuasaan maka dia melakukan kerusakan di muka bumi, atau apabila dia jauh dari pandangan orang-orang yang beriman, dia akan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak seperti apa yang dikatakan. Dan yang ketiga adalah ketika dia diajak kepada kebaikan, dia menyombongkan diri dengan melakukan sesuatu pengerusakan di muka bumi. Sama seperti misalnya, tidak sedikit orang perbuatan buruknya dihentikan, justru dia melakukan pengerusakan di muka bumi. Minum-minuman dilarang, justru dia membuat kerusakan yang lain. Ya. Makanya dulu Ibnu Taimiyah itu pernah berjalan, lalu berjalan begitu ketemulah orang-orang Mongol, ya, orang-orang Mongol. Karena Ibnu Taimiyah itu lahir atau hidup pada masa dunia Islam dikuasai oleh orang Mongol. Dunia Islam terutama di daerah Irak, ya, Baghdad itu dikuasai oleh orang Mongol. Nah, ketika lewat itu di pos ini orang-orang Mongol ini sedang minum-minuman. Tapi Ibnu diam saja, lanjut saja perjalanannya. Ada muridnya bertanya, ya Syekh, tadi kan ada orang-orang minum-minum, kenapa tidak dilarang? Kata Ibnu Taimiyah, ya karena pertimbangan saya, kalau saya melakukan pelarangan ini, dia akan melakukan kerusakan yang lebih besar lagi. Apa itu? Dia akan menggoda dan memperkosa wanita-wanita yang ada di sini. Karena itulah maka saya biarkan dia melakukan dosa kemaksiatan, ya, yang lebih ringan dibandingkan dengan kemaksiatan yang lain. Ya. Maka dalam berdakwah kita itu juga harus mempertimbangkan itu. Bukan hanya sekedar berhenti, tapi apakah dengan berhenti itu terjadi sesuatu yang lebih kemaksiatan yang memiliki dampak yang lebih besar lagi ataukah tidak? Itu perlu dipertimbangkan. Dulu lokalisasi di Puger itu apa namanya? Besini, ya Besini, ya Besini. Ketika di ini zaman apal ya Besini itu dulu apa namanya, kan lokalisasi, lalu kemudian ditutup. Nah, ada beberapa orang yang kemudian protes. Sebenarnya bukan protes penutupannya. Apakah pemerintah sudah siap untuk melakukan antisipasi? Apa kesiapannya? Kalau ini hanya sekedar ditutup tempatnya, lalu kemudian tidak diawasi, ya, tidak diawasi, ini bisa menyebar kemana-mana. Nah, itu menyebar, itu lebih bahaya lagi. Lebih baik dilokalisir, diawasi, ya, anak-anak tidak boleh ke situ, di daerah situ, itu lebih bagus. Bapak-bapak antar masuk bapak, kasih tolongkan. Iya. Daripada nanti tercecer di mana-mana lalu tidak ada yang mengawasi. Sebenarnya ada orang yang tidak setuju penutupan itu, sebenarnya hanya itu sebenarnya argumentasinya. Ada yang waktu itu datang ke saya. Saya sebenarnya bukan menolak, saya sangat setuju seorang dokter. Tapi yang saya khawatirkan adalah
Kalau pemerintah lalu tidak memberikan pengawasan setelah itu, hanya sekedar tempatnya ditutup, di sana ditutup, ya pindah ke tempat lain, ya, tempat lain. Nah itu yang bahaya, lebih bahaya, lebih bahaya. Tapi penutupannya saya sebenarnya setuju. Tapi apakah pemerintah sudah menyiapkan diri untuk melakukan pengawasan? Ya, kenyataannya walaupun ditutup, ya saya praktek. Dulu ada rame-rame tetangga kita meninggal dunia di sana, itu juga terjadi rame. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah sudah, ini golongan munafik. Lalu di ayat 207 Allah menyampaikan kepada kita ada golongan lain. Mudah-mudahan kita termasuk ini. Walaupun ketika saya membaca ini berkali-kali, kok saya aduh. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu ra'ufum bil ibad. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya. Untuk apa? Untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyayang terhadap hambanya. Nah, orang kalau menjual dirinya kepada Allah, itu artinya orang yang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Nampaknya kita masih jauh untuk yasri nafsi. Kita nampaknya masih jauh dari menjual diri kita. Gambaran nyata, kita hampir-hampir selalu yang kita mohonkan kepada Allah, yang kita lakukan dan sebagainya, semuanya muaranya hanya untuk kepentingan diri. Hampir-hampir. Bukan untuk orang lain, sedikit sekali. Kenapa kita bisa rajin sholat? Kita bisa rajin zakat. Ya, rajin zakat. Itu hanya sekedar untuk melepaskan kewajiban. Tidak lebih dari itu. Buktinya adalah ketika kita diminta untuk menyerahkan harta benda kita, hampir-hampir kita keberatan sekali. Ya, makanya saya baca tafsirnya Hamkah, ya, tafsirnya Hamkah. Ya. Al-Azhar, ya, Al-Azhar, tafsirnya Hamkah. Hamkah mengatakan begini, ketika menafsir ayat ini, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah, itu. Banyak orang yang merasa puas dengan sholat, sudah selesai sholat, soleh dengan sholatnya, soleh dengan zikirnya, ya, asal tidak mengeluarkan biaya, asal tidak mengeluarkan biaya. Orang, ya kemarin banyak, ya ada orang bertanya, orang haji berkali-kali, umroh berkali-kali, hanya kadang-kadang demi kepuasan dirinya. Kepuasan dirinya, kata Hamka, haji berkali-kali, biayanya luar biasa, tapi semuanya itu hanya kepentingan untuk dirinya. Tidaklah cukup itu, tapi bagaimana dia mengeluarkan hartanya untuk jihad di jalan Allah, bagaimana dia mengeluarkan hartanya untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya. Nah, bahkan tidak sedikit dari kita pun kadang-kadang berdoa yang dicari hanya kepentingan dunia. Banyak orang yang ziarah ke makam-makam yang dicari bukan ketakwaan, tapi kadang-kadang dan tidak sedikit ikut datang ke sana hanya karena ingin naik pangkatnya.
memohon kepada Allah supaya pangkatnya naik. Iya, dan itu tidak sedikit orang begitu. Nah. Bahkan jarang orang yang hanya kepingin misalnya orang-orang yang tawasulan begitu itu supaya diberi ketakwaan dan seterusnya. Tapi yang diminta selalu adalah kehidupan dunia. Kehidupan dunia. Maka wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Kita ini Islamnya masih ya terbatas lah. Ya, saya kadang-kadang ya benar kata Abu Nuwas itu bila hilastulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Saya ini tidak cocok masuk surga, tidak cocok. Tapi gak kuat masuk neraka. Ono sing komentari, wong njaluk surga wae ora muter-muter. Ya, tapi kan ya namanya syair. Ya, saya kadang-kadang ada orang yang gitu itu. Kamu ini bukan orang seniman, makanya ndak usah komentari. Ya kayak lagu-lagu itulah yang itu. Ya memang gitu gayanya orang seniman itu membuat apa namanya yang indah gitu. Saya kira itu Pak, jam 5:15 ya. Wis lebih. Sampai 200 anak dulu. Satu tema. Monggo kami harap ada pertanyaan atau diskusi yang lebih sanksi kaitannya dengan tema ini. Kami persilakan. Barangkali Ibu ada sambil menunggu dari jamaah bahwa tadi Ustaz Kasman menyebut Iran. Satu pihak kita sebagai umat Islam bangga bahwa Iran tidak di Venezuela, artinya digebuk, dikuasai seperti Venezuela. Ya. Otomatis bangga. Tapi di lain pihak ada yang mengatakan bahwa ada Syiah di situ. Ini yang cukup. Apakah ini bagian dari geopolitik global yang menghadapkan umat Islam sendiri antara Syiah dan non Syiah? Ini yang kadang-kadang kita sebagai umat Islam yang berusaha untuk lurus seperti ada yang diharapkan oleh Allah. Mohon ini dielaborasi. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan yang sulit jawabannya. Saya sendiri memiliki apa namanya? Ya, kesulitan untuk memilih. Memang Syiah itu tidak sama dengan Sunni. Tapi kita juga harus tahu bahwa Syiah itu bermacam-macam jenisnya, bukan satu jenis. Ada yang Syiahnya itu Syiah ekstrim, dan inilah yang sesat, Syiah ekstrim. Sampai-sampai mengatakan bahwa Allah salah di dalam memberikan wahyu. Seharusnya kepada Ali bin Abi Thalib, tapi keliru nunggoni Nabi Muhammad. Ya tentu kalau sampai seperti ini, itu keluar dari Islam. Tapi ada yang hanya mengagumi sosok Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Tentu kalau mengagumi Ali bin Abi Thalib dan keturunannya tidak masalah. Nah, tapi ada lagi orang yang tapi saya tidak tahu ini posisi mereka sekarang ada di mana.
mengagumi Ali bin Abi Thalib dan mencela terhadap tokoh-tokoh utama umat Islam di kalangan sahabat. Ini yang tentu juga sesat. Mencela terhadap Abu Bakar, mencela terhadap Umar, apalagi terhadap Aisyah. Ya paling nggak senang ya. Nah inilah orang yang mencela terhadap sahabat itu perbuatan dosa. La tasubbu ashabi, kata Rasulullah. Kamu jangan mencela sahabatku. Siapa sih sahabatnya? Nabi itu adalah orang yang ketemu dengan Rasulullah dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan iman. Itulah namanya sahabat. Maka siapapun, jadi sahabat itu bukan berarti orang yang selalu menemani, enggak. Ketemu pisan itu, ketemu hanya sekali, dan bahkan hanya sebentar pun. Tapi ketika ketemu dalam keadaan Islam, dan dia mati dalam keadaan Islam, ketemu pas melaksanakan haji misalnya, lalu setelah itu meninggal, ya orang ini sudah masuk dalam kategori sahabat. Jadi sahabat itu adalah orang yang ketemu Nabi dalam keadaan Islam. Ada pula orang-orang Islam yang tidak pernah ketemu dengan Nabi meskipun dia hidup pada masa Nabi. Itu ada. Siapa mereka itu? Orang-orang yang jauh. Karena dulu zaman Nabi itu dakwah itu sudah sampai ke Yaman. Sudah sampai ke Yaman. Dan Yaman bukan dekat zaman dulu. Nah, zaman saiki ya cedek ae. Nah, karena pas pesawat sebentar sudah nyampe. Tapi bahkan sekarang bertetangga kan. Ya. Nah, mereka ini karena meskipun Muslim hidup pada zaman Nabi tapi tidak ketemu dengan Nabi, maka mereka tidak disebut dengan sahabat. Dalam ajaran Sunni berdasarkan hadis Nabi itu tidak boleh orang mencela terhadap sahabat Nabi, tidak boleh. La tasubbu ashabi. Kira-kira itu dalam hadisnya ada lanjutannya. Ya, kebaikan yang kamu itu tidak akan membandingi kebaikan yang dilakukan oleh sahabat walaupun separuhnya. Nah, kalau bahasa sederhana ini awak miki sapa kok apene mencela terhadap sahabatku. Sahabatku itu dalam membela aku luar biasa. Jiwa raganya itu diserahkan untuk membela aku. Lah kamu ini kok apene mencela terhadap sahabatmu? Apa yang sudah kamu lakukan? Tidak ada bandingannya terhadap sahabat. Nah, kembali ke Syiah ini. Saya tidak tahu, tapi yang jelas adalah Syiah di Irak sekarang itu Syiah Isna Asyariyah. Syiah 12 imam yang diakui. Jadi dari Ali, keturunannya itu terus itu jumlah totalnya itu 12. Karena Syiah itu macam-macam, ono Zaidiyah, ada apalagi ada macam-macam. Nah, ada serpihan-serpihannya oke. Nah, yang sampai sekarang itu Syiah Isna Asyariyah. Nah, mereka yang diambil ya, yang menjadi itu adalah yang diakui itu ya dari Ali sampai 12 itu yang menjadi sumber pedoman hidupnya. Ya. Hadis kalau kita kan yang berasal dari Nabi. Ya, kalau mereka yang berasal dari Nabi, Ali dan keturunannya yang 12 itu. Nah, itu menjadi hadisnya. Jadi bukan hanya sampai hanya kepada Muhammad saja, Nabi Muhammad, tapi juga sampai keturunannya. Nah, 12 imam yang ke-12 itu ghaibah, hilang. Ada banyak versi. Hilangnya itu apakah dibunuh oleh Bani Abbasiyah ataukah meninggal dalam keadaan tersembunyi. Karena memang dulu Syiah itu dikejar-kejar oleh Bani Abbasiyah. Jadi pada waktu Bani Umayyah berkuasa, itu Bani Abbasiyah ini menggandeng orang Syiah untuk menggulingkan Bani Umayyah.
Setelah Bani Abbasiyah berkuasa mampu menggulingkan Bani Umayyah, Syiah ini disingkirkan. Itu ceritanya Pak, disingkirkan. Karena disingkirkan ini, lalu keturunannya ada yang 12 itu lahir, ada yang menyebut itu sudah dibunuh oleh Bani Abbasiyah, ada lagi yang cerita itu Nah, selama masa Al-Ghaibah Al-Kubra ini ada Sughra, ada Kubra itu. Ini kalau kita berbicara tentang Syiah, muncullah pada zaman modern ini sebuah kekuasaan yang menginterpretasikan terhadap Ghaibah itu. Jadi karena tidak ada imam, padahal seharusnya ada imam. Karena tidak ada imam, maka ada yang namanya naibul imam, pengganti. Itulah yang kemudian ada namanya wilayatu faqih sekarang itu. Selama masa imam yang ke-12 diyakini masih hidup, nanti itu akan keluar. Ya, akan keluar. Selama masa ini belum kembali, maka pemerintahan dipimpin oleh para faqih, orang-orang yang ahli agama. Nah, termasuk di antara kemarin yang dibunuh itu, nah, itu faqihnya, ya wilayatu faqih. Nah, kembali, sebenarnya Syiah yang berkuasa sekarang itu tidak termasuk ekstrim. Tidak termasuk ekstrim, walaupun saya dalam beberapa hal tidak setuju dengan keyakinannya, ya, tapi tidak termasuk ekstrim. Dibandingkan dengan kalau kalah, dibandingkan dengan kalau Iran kalah, itu masih lebih baik kalau Iran. Ya. Kenapa? Karena problemnya bukan sebenarnya Amerika, bukan, tapi problem yang dihadapi adalah Zionis, orang Israel. Karena jelas Israel itu sangat berkepentingan dengan kehancuran Iran. Nah, sangat berkepentingan karena musuh yang paling keras bagi orang Israel itu adalah Iran. Yang lainnya rano suarane. Enggak ada suarane. Ya. Kalau Indonesia ya paling hanya mengutuk. Tapi alhamdulillah saya mengutuk lah daripada diam. Ya, daripada diam. Itulah Bapak Ibu semua. Ya memang kita menghendaki yang berpengaruh itu adalah Sunni. Tapi sayangnya negara-negara Sunni ora ono suarane melawan Israel. Gak ono. Saudi ora ono suarane. Hampir semuanya tidak ada suaranya. Ya. Inilah problem kita. Sing wani hanya Iran. Kalau Iran kalah, saya tidak bayangkan wilayah kekuasaan peta wilayah kekuasaan Israel bisa-bisa nanti terus akan mengembang. Ini yang menjadi persoalan. Kalau tidak ada Israel mungkin saja Amerika itu masih lumayan titik. Kalau dia menang mungkin saja, misalnya kalau tidak ada Israel, hanya Amerika saja, mungkin saja Al-Aqsa tidak dikelola oleh Amerika, enggak, paling ya nanti pokoknya awakmu gelem ngirimi apa iku arane ya sego gas karo minyak lah beres lah gitu. Sing penting kebutuhan saya terhadap minyak dan gas terpenuhi. Nah, ngono toh. Amerika kan hanya sebenarnya seperti itu. Tapi yang masalah sekarang itu karena bukan Amerika saja, tapi untuk sampingnya di belakang Amerika ono Israel. Nah, itulah yang saya kadang-kadang ya bagaimanapun saya mendoakan Iran. Ya, walaupun di satu sisi Amerika Serikat itu juga menjadi pelindungnya terhadap negara-negara, tapi sebenarnya pelindungnya kan sesuai dengan kepentingannya diri sendiri, kepentingan untuk menguasai minyak sebenarnya. Nah, saya kira itu jawaban saya, Pak. Ya, kita dihadapkan karena bukan kelompok kita lah, ya itu ya Iran ya, kira-kira begitu. Tapi kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama tidak mengenakkan kita. Tapi ketika kita menghadapi dua pilihan yang sama-sama tidak mengenakkan kita, itu kan kita disuruh untuk memilih mana yang
paling ringan yang tidak mengenakannya, paling ringan. Nah, saya kira itu, Pak. Saya kira cukup, Pak ya. Menurut Pak Kasman dengan Bapak Ibu semua, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua yang pertama senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa diberi ghirah untuk berjuang di jalannya, dan yang ketiga, kita semua senantiasa diberi ketakwaan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Rabbana ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wa sanabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa